Tapi memang dari dulunya berarti peran keluarga untuk menanamkan agama itu lebih menanamkan kepada kecintaan gitu. Aku rasa pertama orang tua aku ini baik-baik aja, orang tua yang lempeng lah gitu. Dan aku ini orang yang nggak bisa belajar. Di sekolah nggak naik kelas, di pengajian dilempar penghapus gitu. Jadi emang aku orang hobi yang main dan main gitu loh. Oke. Nah, gue besar dari semesta lah gitu lah. Dari ngejar layangan, dari naik pohon, jatuh dari pohon. Dari alam lah pokoknya. Iya, belajar berenang dari ngobak di kali gitu. Ya begitu gue. Oke. Nah, tapi kan tadi Bang Dik doang sempat ngomong kan, sempat sekolah agama juga kan, pesantren ya? Atau enggak, kalau andaikan gue lahir kembali, gue pengen banget masuk pesantren. pengen banget masuk pesantren? Banget, karena ya gue nyeselnya baru sekarang kalau hal-hal seperti itu. Gue pengen banget belajar agama dari kecil dan tahu betul gitu. Sekarang ya gue belajar agamanya nggak seperti lu lah. Apalagi ya apalagi yang kehidupan di pesantren-pesantren itu lebih baik lah. Nah, tapi waktu itu ngaji tuh sempat ada yang ngajarin juga? Apa manggil guru dari luar? Enggak, aku nggak pernah ngaji sama sekali. Nggak pernah ngaji? Ilmuku mungkin kalau dipilah-pilah ya iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Aku lebih membaca ayat-ayat kauniyah. Membaca kenapa ada pohon, kenapa ada air, kenapa ada langit, kenapa dua awan ini saling mengembara. Gitu-gitu aja. Nah, aku diberikan keberuntungan di situlah, bukan kelebihan lah. Jadi akhirnya mengembangkannya lebih ke arah sana. Ya gitu. tapi semuanya di Al-Quran ada. Iya benar. Ya. Semuanya di Al-Quran ada. Nggak lolos juga dari situ, semua di Al-Quran ada. Terus kenapa sampai dilempar penghapus dan segala macamnya? Karena emang gue nggak minat belajar ya apa aja gue. Kayaknya nggak ada pelajaran yang gue minati kecuali ya itu tadi menggambar. Menggambar ya? Kayaknya kalau menggambar itu gue menghapus dosa-dosa gue itu. Satu sekolah itu gue gambarin semuanya. Iya. Bahkan kekasih gue dulu tuh ada di kelas lain kan. Itu bisa teman-teman juga ikut gue gambarin gitu. Oh gitu. Ya. Itu sebagai penghapus dosa-dosa lah. Tapi alhamdulillah gue bergaul ya. Jadi gue anak yang disayang sama wali kelas. Jadi rapot gue tetap bagus. Oh, tetap bagus. Walaupun nggak demen belajar. Ya cuma gue nggak bisa kayak anak-anak lain. Kalau anak lain kan istirahat main. Kalau gue dipanggil ke kepala sekolah untuk ngobrol sama guru-guru aja. Kerjaan gue tuh begitu. Ya lu boleh tanya nih kan nanti ditayangin sama teman-teman. Teman-teman juga pasti akan ngasih respon. Mereka tahu. Gue tuh sampai bikin kaos sekolah gitu. Seragam sekolah kan udah ada. Iya. Kaos olahraganya udah ada. Itu bisa gue desain sendiri. Oh gitu. Ya dan kelas gue aja yang beda itu. Pasti teman-teman tahu lah ya. Berarti emang kesenangannya menggambar itu tersalurkan banget berarti dari dulu gitu ya? Ya kurang sih. Gue tuh selalu berpikir gini ya. Anak kecil baru bisa berjalan usianya kira-kira berapa tahun? Ya 2-3 tahun lah. Anak apaan tuh? Baru bisa berjalan? Iya. Anak King Kong. Dikasih spidol. Apakah dia sudah bisa menulis? Belum. Membaca? Belum. Menghitung? Belum. Apa yang dia bisa? Iya dia bisanya main. Dengan spidol? Iya dilempar-lempar. Dengan kertas dilempar-lempar? Coret-coret. Oh pinter nih orang nih. Cocok nih buat jadi presenter. Coret-coret. Kalau dia coret-coret, dia pinter menggambar. Kenapa pendidikan kita tidak mengarah ke sana? Anak-anak tuh menjadi anak yang kreatif. Bisa menciptakan sesuatu. Maka pendidikan gua yang ada tidak semua ya. Di Indonesia rata-rata tidak mendidik anak-anak menjadi bangsa pencipta dan penemu, tapi penjiplak dan peniru. Mereka harus baca, menulis, menghitung, padahal menggambar dulu. Dan belajar menggambar itu bukan menjadikan anak-anak kita tukang gambar, pelukis bukan. Setiap nasi yang dimakan oleh yang dimasak oleh ibunya, dia makan kan jadi energi itu. Energi itu harus bersirkulasi dalam tubuhnya. Disalurkan. Ya, itu bisa menjadi fantasi, kreasi. Ya, bisa dibakar dengan menggambar, menari, olahraga dan lain-lain. Kalau nggak ada pergaulan bebas. Sekarang udah terbukti ya pendidikan di Indonesia ya, tidak bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di persimpangan jalan, termasuk pandemi ini. Anak-anak ini harusnya nih anak-anak yang paling kreatif keluaran dari pandemi ini. Makanya guru-guru yang mengeluh aku bilang, Bu,
Jangan bersedih. Besok nih gue kedatangan guru-guru ya, yang ceritanya nangis lah dengan keadaan begini. Sebenarnya kesempatan di mana guru-guru harus mengenali kode-kode digital. Karena begitu dia masuk, dia kaget. Anak-anak tuh lebih pintar dari gurunya sekarang. Iyalah, dia mau bikin game, mau bikin gambar, mau bisa bikin... semua. Bisa semua. Kalau mau ngomongin Pangeran Diponegoro, tinggal klik aja kan. Tentang Pangeran Diponegoro. Tapi guru tuh apa akhirnya posisinya yo? Iya, tergantikan jadinya dong. Satu itu, guru itu sebenarnya menjadi teladan atas sikap dan perbuatannya yang dia lihat langsung gitu. Jadi sorry teladan itu ya guru. Jadi emang ada sesuatu yang sudah bergeser sih ya. Oke. Nah, Bang Dik Doang ini kalau tadi dari ceritanya berarti kan dari kecil itu emang udah kelihatan bakat seninya. Tapi kenapa akhirnya bisa nyemplung ke entertain? Emang dari kecil udah menyadari ada bakat di dunia entertain? Ya entertain, kameramen juga pekerja seni ya. Terus audioman juga pekerja seni, lighting juga pekerja seni. Pekerja seni itu luas. Luas. Ya seni itu apa ya? Seni itu keindahan. Tapi kalau seniman itu beda. Seniman itu seni kan keindahan. Man itu dikatakan manusia karena dia memiliki iman dan akhlak serta status sosialnya stabil. Jadi ibu lo buka warung, warungnya kecil tapi parkirannya bioforinya dengan konblok yang tumbuh rerumputan. Terus gue parkir di situ, kok teduh ya, ada pohon yang meruang yang menduhkan warungnya. Terus gue mau sholat setelah gue pesen, gue tunggu tempat pipisnya sama tempat wudhunya di jauh. Terus gue begitu nunggu, aduh banyak kearifan lokal. Ibu lu tuh seniman. Jadi kalau orang bisa ngelukis itu bukan seniman, itu pelukis. Orang bisa mahat itu pemahat. Orang bisa kamera ya kameramen, dia bukan seniman. Akhirnya orang bilang begini, di lampu merah ada pengamen tuh, nah jangan jadi seniman tuh, hidupnya begitu. Itu pengamen. Itu pun dia harus bangga sama profesinya. Karena musisi jalanan melahirkan Iwan Fals, Pak. Iya. Ya kan harus kita syukuri. Cuma orang selalu bilang itu seniman. Seniman itu kameramen, Jack TV, seorang kameramen, tapi dengan kameranya itu dia bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dia disebut seniman. Kalau dia mau jadi seniman, dia harus bermanfaat bagi umat. Oke, jadi seniman itu bermanfaat untuk orang lain. Betul. Gitu betul. Kan.